Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga panik, lahan seluas 3 hektar di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang kebakaran dan mendekati permukiman. Dinas Perdagangan Sumatera Selatan sidak ke sejumlah pasar. Sejauh ini belum ditemukan kasus pengoplosan beras premium. Rayakan Hari Anak Nasional, anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Palembang. Ajak Ikatan Dokter Anak menari bersama. Dinas Perdagangan Sumatera Selatan melakukan sidak di sejumlah pasar yang ada di Kota Palembang. Hasil dari sidak hingga saat ini belum ditemukan kasus pengoplosan beras premium. Mengamati informasi keterangan kemasan beras dan memegang langsung produk beras serta diskusi bersama pedagang. Itulah kegiatan sidak Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan di Pasar Kilometer 5 dan Pasar Lemabang. Sidak ini dilakukan terkait beredarnya isu beras premium oplosan. Pasca Kementerian Pertanian merilis daftar sejumlah merek beras yang diduga dioplos. Dari hasil sidak yang dilakukan, tidak ditemukan adanya beras premium oplosan. Meskipun ditemukan beberapa jenis beras premium lebih rendah dari berat serta kualitas beras, namun masih dalam kadar sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pedagang mengaku terjadi tren penurunan pada penjualan beras premium. Paling parah dialami oleh beras yang masuk dalam daftar Kementerian Pertanian. Kalau peminatnya dewek masih untuk beras premium yang masuk daftar itu, daftar beras oplosan itu. Agak berkurang juga lah. Untuk harga beras premiumnya ada kenaikan nggak? Standar lah macam itulah harganya, tidak ada naik standar berarti. Berapa itu harganya? Yang mana? Kisaran beras premium ini 295 ya. per 20 kilo. Iya benar. Sidak ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap stok dan harga bahan pokok, termasuk terkait adanya indikasi tindakan penyalahgunaan ataupun kecurangan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan pemantauan atau penglihatan dari Badan Ketahanan Pangan itu tingkat toleransinya masih masuk dalam batas toleransi. Ada patahan, broken itu masih masuk dalam batas toleransi. Sampai dengan saat ini kita tidak menerima laporan terkait dengan beras oplosan, dan baik laporan atau tinjauan yang kita lakukan tadi pagi ini itu tidak ada kita temukan beras oplosan yang seperti yang sudah diisukan selama ini. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Sumatera Selatan juga belum mendapati temuan atau aduan terkait beras premium oplosan di Sumatera Selatan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Dinas Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Forum KUD Mesuji menggelar rapat koordinasi mendukung pengembangan koperasi merah putih. Koperasi ini diharapkan jadi kemandirian ekonomi di desa. Dinas Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Forum KUD Mesuji dan pemerintah desa sekecamatan Mesuji menggelar rapat koordinasi mendukung pengembangan operasi merah putih. Kegiatan ini digelar di Desa Surya Adi, Kecamatan Mesuji. Koperasi merah putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat khususnya di tingkat pedesaan. Koperasi merah putih ini kerjasama dengan koperasi yang sudah ada bisa lebih mensejahterakan masyarakat, lebih bisa memberikan membantu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang selama ini seperti susahnya mencari pupuk, susah mencari sembako, susah mencari obat-obat yang generik. Dengan adanya Koperasi Merah Putih ini itu bisa terjawab. Alhamdulillah kami sangat senang Pak ya, kami sangat mensupport sekali. Bahkan kalau memang butuh pengalaman, butuh sebagainya, kami bisa untuk sharing dan kami bisa seiring sejalan Pak, seperti itu. Karena program pemerintah ini juga sangat bagus untuk taraf hidup masyarakat kami, dan mudah-mudahan semua program-program yang berjalan di Merah Putih ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah kalau koperasi kami sudah sangat solid Pak ya, kami sudah berdiri dari tahun 75 sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang pun kami sudah melaksanakan replanting dengan baik, bisa merubah taraf hidup masyarakat kami lah Pak. Kami berharap juga dengan timbulnya koperasi Merah Putih ini.
Koperasi Merah Putih akan menjadi bagian strategi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan dengan peran serta masyarakat lokal. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri terdapat 327 koperasi Merah Putih yang tersebar di 18 kecamatan. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam memperingati Hari Anak Nasional, salah satunya berkegiatan bersama dengan anak berkebutuhan khusus. Di Kota Palembang, anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti lomba melukis batik, mewarnai, lomba bernyanyi, bermain musik, pantomim, dan menari-nari. Lihat, puluhan anak-anak menikmati waktu mereka berkreasi di sini. Mulai dari lomba melukis batik, mewarnai, lomba bernyanyi, bermain musik, pantomim, dan menari. Anak-anak memperingati Hari Nasional tahun 2025 di Kota Palembang pada Rabu pagi. Kegiatan ini diikuti 150 anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Kota Palembang. Mereka diajak berekspresi dengan mengikuti beragam perlombaan. Meski memiliki keterbatasan, para siswa berkebutuhan khusus ini tak kalah bagusnya dengan karya anak-anak pada umumnya. Bahkan sejumlah peserta juga ternyata memiliki prestasi di sekolah masing-masing. Apa yang ditampilkan anak-anak dengan keterbatasan ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi kreativitas mereka. Kita lihat dari jumlah anak ini ada sekitar paling 0,sekian persen anak yang banyak, tetapi perlu kita perhatikan karena mereka juga punya hak untuk hidup, untuk layak menjadi generasi penerus ke depannya. Ya. Ini selain ada performan ya, jadi penampilan dari anak-anak dari YPAC itu mereka tadi ada yang bernyanyi, ada yang pantomim, ada yang bermain musik, jadi cukup banyak dan ada senam tadi, kemudian dilanjutkan dengan edukasi kepada orang tua dan para peserta yang hadir. Kemudian kita juga ada lomba mewarnai dan lomba melukis yang diikuti oleh anak-anak YPAC juga. Selain beragam lomba, peringatan Hari Anak Nasional di Kota Palembang ini juga diisi dengan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Kegiatan yang digagas oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ini bertujuan untuk menanamkan nilai dan keterampilan sejak dini, sekaligus menunjukkan anak-anak difabel memiliki potensi yang luar biasa. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.